Ya, apa yang ada di benak saudara saat saudara mendapati saya melakukan pelanggaran? Dan pertanyaan yang lebih penting, apa yang menjadi respon saudara ketika Anda menemukan saya melanggar? Saya merokok, dan bahkan apabila saya melakukan dosa yang lain. Apakah Anda pernah bingung atau pernah nggak yakin ketika menemukan teman komsel atau teman kompak yang ternyata selingkuh, yang pergi ke panti pijat plus-plus, atau nggak bayar utang, nggak bayar pajak dengan benar, dan melakukan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Nah, saudara sekalian, sadarkah kita bahwa Alkitab memandang penting sekali respon kita, respon saya saat menemukan saudara saya melakukan pelanggaran. Karena ini adalah inti dari akuntabilitas. Dan hari ini, dalam waktu yang singkat ini, kita akan membahas praktik nyata di dalam akuntabilitas sejati. Nah, saudara sekalian, di dalam pemuridan, kita ini keluarga rohani, dan kita mau belajar praktek akuntabilitas. Ada 2 titik kritis di dalam akuntabilitas. Yang pertama adalah apakah saya berespon benar saat saya melakukan pelanggaran. Jika Tuhan berkehendak, minggu depan kita akan membahas poin yang ini. Tapi saat ini kita akan membahas titik kritis yang kedua, yaitu apakah saya berespon benar saat saudara saya, teman komsel saya, teman kompak saya, yaitu saat kamu melakukan pelanggaran. Melakukan pelanggaran di sini bisa berupa jatuh di dalam dosa tertentu terus-menerus. Bisa berupa kebiasaan buruk yang terus berulang-ulang, saudara. Atau bisa juga tindakan-tindakan yang melukai orang-orang di sekitar. Nah, mari saya ajak untuk kita sama-sama menangkap apa yang firman Tuhan ajarkan, bagaimana berespon dengan benar saat saudara kita melakukan pelanggaran, dan kenapa ini sedemikian sederhana sekaligus sedemikian sulit. Mari kita akan baca di dalam Galatia 6 ayat 1 sampai ayat 5. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggung jawab sendiri. Nah, saudara sekalian, Alkitab mengajarkan bagaimana cara kita berespon benar di dalam Galatia 6 ayat 1. Ya, di sana diajarkan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani. Lihat saudara, Alkitab mengajarkan sederhana sekali berespon benar saat
ada saudara kita melakukan pelanggaran. Hanya 3 langkahnya. Yang pertama adalah kamu yang rohani. Apa maksudnya, saudara? Untuk menjadi rohani, kita tidak perlu punya jabatan tertentu, PKS atau PA, dan seterusnya. Karena yang punya jabatan juga belum tentu rohani, saudara. Untuk menjadi rohani, tidak harus menunggu kita lebih dari 10 tahun bertobat, saudara. Tetapi yang dimaksud rohani ini dijelaskan oleh Paulus di beberapa ayat sebelumnya. Di dalam Galatia 5 ayat 16 dan ayat 25 dikatakan, jikalau kamu hidup oleh roh, maka kamu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Rohnya huruf besar, saudara. Jadi, saudara, kamu yang rohani adalah kamu yang bergantung kepada tuntunan Roh Kudus. Itu artinya ketika kita mendapati seorang di antara kita, saudara kita melakukan pelanggaran, saya untuk berespon benar harus berdoa, minta hikmat Tuhan. Saya melatih kepekaan saya untuk bergantung kepada tuntunan Roh Kudus yang memberi saya tuntunan, bimbingan bagaimana saya harus bertindak benar di dalam kasih. Nah, saudara sekalian, kalau kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka langkah selanjutnya, saudara, itu menjadi kita akan mampu, kita beroleh kasih karunia untuk memimpin saudara kita yang jatuh itu, yang melakukan pelanggaran itu di dalam roh yang lemah lembut. Karena pada kenyataannya belum tentu saudara kita ketika kita tegur, ketika kita konfrontasi, kamu bertindak salah. Kamu lakukan tindakan yang keliru. Responnya dia juga baik. Belum tentu dia berespon benar. Tapi, saudara, kalau kita dituntun oleh Roh Kudus, maka kita beroleh kasih karunia untuk memimpin dia di dalam roh lemah lembut. Kenapa? Karena beberapa ayat sebelumnya Paulus menjelaskan kalau kita dipimpin oleh roh, maka kita beroleh anugerah untuk menghasilkan buah roh. Kita akan memimpin dia di dalam kasih, dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Kita beroleh kesabaran, kemurahan, kita jadi baik hati, kita setia terus bersama-sama dengan dia. Dan kita punya penguasaan diri. Nah, saudara sekalian, sehingga kita juga beroleh kasih karunia untuk kita menjaga diri sendiri. Kalau sampai dia melakukan tindakan yang memancing, dia jadi malah lebih galak daripada kita. Dia jadi serang balik, saudara, kita beroleh kasih karunia. Untuk menjaga diri sendiri, kita juga tidak jatuh di dalam dosa. Atau, saudara, kalau dia melakukan dosa tertentu, dia selingkuh, kita juga jadi nggak ikutan selingkuh. Kalau dia pergi ke panti pijat plus-plus, kita nggak ikut-ikutan pergi ke panti pijat plus-plus. Kita menjaga diri sendiri karena kita dipimpin oleh Roh Kudus. Sedemikian sederhana, saudara. Nah, kesempatan ini saya belajar praktekkan ini, saudara. Ketika firman Tuhan ajarkan ini, ada satu teman kompak saya, Steve, ya, di mana kita selama ini beroleh kesempatan untuk saling membangun, untuk kita saling melayani, saudara, saling menjaga di dalam akuntabilitas. Nah, saudara, satu kali saya menemukan Steve melakukan pelanggaran, saudara. Dan waktu itu pelanggarannya cukup ya parah karena dia melakukan tindakan yang signifikan, keputusan besar, tetapi tidak sepakat. Dia nggak ngomongan dulu sama istrinya. Wah, istrinya menderita, saudara. Ya, dia mengambil keputusan sendiri, ya, dan ternyata apalagi itu aja udah salah, saudara.
Ternyata keputusannya keliru. Dan waktu itu saudara, saya dan istri berdoa minta hikmat Tuhan. Dan rupanya Roh Kudus pimpin kita masuk kepada momen yang tepat. Nah, ini penting sekali saudara. Dan pada momen yang tepat itu kami duduk berempat, saudara, saya dan istri, Steve dan istri, dan kami tanya istrinya, kami tanya Steve, kami mengerti duduk permasalahannya. Dan setelah kami dapat konfirmasi dari istrinya, saudara, kami tegur Steve dengan keras. Apa yang kamu rasakan dan kamu alami waktu kami tegur kamu, Steve? Waktu saya mendapat teguran itu, saya merasa sedikit marah ya, kecewa. Kok saya tidak dibela, kok saya merasa kok bimbingan seperti ini ya. Waktu itu saya memang belum menyadari kesalahan saya karena pikiran saya waktu itu kalut, panik dan sebagainya menghadapi situasi kondisi. Memang waktu itu saya kurang gitu suka gitu dengan teguran KRC waktu itu. Dan memang saya butuh waktu gitu untuk bisa memahami, untuk saya bisa mengerti bahwa saya ternyata menyadari bahwa saya sendiri pun ternyata belum dewasa juga gitu saat ditegur. Ya, dan kami memberikan dia waktu untuk dia menyesuaikan diri, untuk menyesuaikan hatinya, untuk menerima kebenaran, saudara. Dan nggak cuma 1-2 kali, ada momen di mana, saudara, dia juga ada konflik dengan pemimpinnya. Ada yang nggak beres, saudara, ada sesuatu di dalam hatinya, dia menyimpan kesalahan, ya. Dan waktu itu kami tegur dia, kamu harus rekonsiliasi, kamu harus datang, kamu bereskan, kamu minta maaf, ya. Dan waktu itu apa yang kamu alami? Itu pergumulannya berat sekali ya, karena kalau kita ngomong konflik, saya merasa diri saya benar, pemimpin saya yang salah. Tapi waktu itu saya memang sama istri juga berdoa bersepakat untuk kami mau akhirnya saya temui pemimpin dengan berat hati gitu kan. Saya datang, saya bereskan, saya mau minta maaf gitu kan segala kesalahan saya. Dan ternyata respon pemimpin saya nggak seburuk yang saya pikirkan gitu. Ternyata ya saya dimaafkan, bahkan saya juga didoakan gitu kan. Kami rekonsiliasi, kami berdamai. Setelah itu kami ada konflik, tapi dalam penyelesaiannya ternyata jauh lebih baik setelah itu dari momen yang pertama itu. Untuk kedepannya, Steve, kamu lebih merasa yang benar, kamu merasa lebih baik kalau ini terus terjadi, kalau kamu melanggar, kalau kamu lakukan sesuatu yang salah, ya, kamu ditegur, kamu dinasihati, kamu dikoreksi, atau ya sudah, saya tidak lakukan apa-apa ke kamu. Yang mana yang kamu pilih yang benar? Ya tentu saya maunya yang ditegur, yang dinasihati. Ada orang yang mengarahkan saya, ada orang yang memimpin saya ke jalan yang benar. Kadang saya sendiri pun pribadi tidak menyadari gitu kesalahan itu sampai betul-betul terjadi titik masalah itu ya ternyata memberatkan saya sekali gitu. Apalagi kalau masalah konflik gitu dengan seorang, memang itu ego daging ya untuk kita nggak bereskan. Tapi saya mau berespon benar, untuk mau berdamai, untuk saya mau dipimpin, diarahkan untuk hidup lebih baik, lebih benar lah di hadapan Tuhan, seperti itu. Puji Tuhan, terima kasih Steve. Ya. Saudara, penting sekali di dalam kompak, komunitas sepakat, untuk kita punya kesepakatan, untuk kita berkomitmen, untuk kita saling terbuka, membuka diri untuk dikoreksi, untuk ditegur, untuk dipimpin di dalam jalan kebenaran firman Tuhan. Karena kalau sudah ada kesepakatan dari awal, maka walaupun kita menjalaninya sulit di dalam prosesnya, kita beroleh kasih karunia untuk kita mendapatkan anugerah, mengalami proses ini di dalam kasih karunia Tuhan. Nah, yang saya mau tanya sekarang, firman Tuhan ajarkan sederhana, hanya 3 langkah, tetapi di dalam prakteknya, apakah sesederhana itu, saudara? Oh, saudara, berespon benar saat saudara kita melakukan pelanggaran, itu sederhana, tetapi sekaligus sangat sulit. Kenapa ini jadi sedemikian sulit? Nah, saudara,
kita mau pahami ini, teman kompak saya yaitu Pak Budi Setiawan. Selama ini Tuhan beri kami kesempatan untuk saling menjaga, saling membangun, saling belajar, saudara. Tapi enggak ada satupun di antara kita yang sempurna. Satu kali, ya bahkan beberapa kali saya menemukan ada kelemahan. Nah, ini untuk sebagai contoh, saudara. Ya, contoh kebiasaan buruk Pak Budi Setiawan. Kenyataannya tidak demikian, ini hanya supaya kita memahami. Pak Budi Setiawan suka buang ludah sembarangan, saudara. Satu kali saya ketemu sama Pak Budi, lalu waktu kita lagi interaksi, saya menemukan Pak Budi buang ludah sembarangan. Nah, saudara, saya sebenarnya bingung. Ya mau gimana ya, saya mesti berespon benarnya gimana, kenapa? Ya saya nggak enak lah, Pak Budi teman kompak saya, pemimpin saya juga, dan saya kira mestinya Pak Budi tahu yang benar itu mestinya nggak buang ludah sembarangan. Ya saya jaga hubungan ya, bukannya saya nggak mau tegur loh. Saya cuma gimana ngerasanya canggung gitu, kalau mau tegur masa begitu aja ditegur gitu. Kan nanti kalau Pak Budi tersinggung gimana? Saya mesti jaga perasaan juga dong, jangan sampai hubungan saya dengan Pak Budi rusak hanya karena perkara ini. Jadi ya udahlah, saya jadi diam aja, saudara. Saya jadi nggak lakukan apa-apa. Nah, saudara, itulah sebabnya berespon benar menjadi sulit bagi saya. Nah, saudara, kesempatan berikutnya minggu depan saya ketemu lagi, saya berinteraksi, saudara. Ternyata saya menemukan Pak Budi melakukan lagi kebiasaan buruknya, buang ludah sembarangan. Waduh, saudara, saya bergumul lebih berat saat ini. Sampai akhirnya satu titik, ya udahlah, itu kan hal privasi ya, itu pribadinya Pak Budi. Ya, tiap-tiap orang kan ada kelemahan ya. Nah, akhirnya saya pikir begini deh, kan teman kompak juga bukan cuma Pak Budi, saya bisa cari teman kompak yang lain ya. Mungkin saya nggak cocok sama Pak Budi nih. Atau jangan-jangan saya juga perlu komunitas yang lain, atau mungkin saya bisa lebih cocok di gereja lain mungkin. Bapak Ibu Saudara, apakah Anda pernah mengalami pergumulan pikiran seperti yang saya alami ini? Bulan depan saya ketemu lagi sama Pak Budi Setiawan, lalu kita interaksi, ternyata saya mendapati lagi Pak Budi melakukan pelanggaran yang sama, buang ludah sembarangan. Wah, kali ini saudara, sampai titik ini saya merasa, ya udahlah, rupanya saya nggak lebih buruk dari Pak Budi ya. Ya paling nggak dalam hal itu saya lebih baik lah. Dan ya akhirnya saya bilang sama teman saya yang lain, rupanya Pak Budi itu yang nggak sempurna-sempurna amat loh. Dan rupanya saya nggak jelek-jelek amat. Saya masih ada sesuatu yang lebih baik daripada Pak Budi. Ya saya jadi seneng juga sih, rupanya saya nggak terlalu buruk. Apakah Anda pernah mengalami pergumulan, pikiran, perasaan seperti yang saya alami? Terima kasih Pak Budi. Itulah sebabnya hal yang sederhana ini menjadi sulit, saudara. Sedemikian sederhana sampai Paulus hanya butuh satu ayat menjelaskan teknis bagaimana cara respon yang benar. Galatia 6 ayat 1. Tetapi Paulus butuh 4 ayat untuk menjelaskan kenapa ini jadi sulit dan bagaimana solusi menang atas kesulitan itu. Dijelaskan oleh Paulus, saudara, di ayat yang berikutnya, ayat 2-5. Dan intinya semua itu adalah, kalau saudara tadi dengarkan pergumulan saya, itu kata saya. Saya jadi nggak tegur, saya nggak berespon benar karena pergumulan saya. Tapi kata Alkitab, itu semua dangkal, saudara. Itu semua cuma alasan permukaan. Alkitab berkata, saya tidak berespon benar karena saya sombong, saudara.
Dan kesombongan itu terwujud dalam 3 bentuk. Kesombongan yang tersembunyi, yang terbuka, dan yang terselubung. Mari kita bahas satu persatu. Di ayat 2, Alkitab mengajarkan saudara, saya tidak berespon benar karena saya egois. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Apa yang ada di benak Anda ketika mendengar kata beban? Nah, rekan saya Steve akan memikul beban, saudara. Waktu kita mendengar kata beban, saudara, kita seringkali berpikir, oh ya, orang yang berbeban berat adalah orang yang lagi sakit keras, anggota keluarganya lagi, ya saudara, mengalami penderitaan, ini lagi periode sulit, dia kehilangan pekerjaan, ya, dia saudara mengalami PHK, ya saudara, dia mengalami saudara orang yang berbeban berat ini mengalami pergumulan demi pergumulan saudara, karena ditinggal orang yang dikasihinya dan seterusnya. Ya saudara, berbeban berat termasuk hal-hal itu saudara. Yang kita mau pahami di sini bahwa Paulus menuliskan beban di sini itu di dalam konteks Galatia 6 ayat 1 dan 2 dan seterusnya. Bahwa di ayat sebelumnya Paulus menjelaskan orang yang melakukan pelanggaran dia sedang memikul beban. Tahu nggak saudara? Orang yang melakukan pelanggaran karena dia jatuh terus-menerus dalam dosa, karena dia terikat kebiasaan buruk, karena dia, saudara, lakukan tindakan yang dia nggak sengaja melukai orang-orang di sekitarnya karena trauma masa lalunya dan seterusnya. Dia sedang memikul beban. Sadarkah kita bahwa dia juga nggak mau, bahwa dia juga mau lepas dari beban ini, tapi dia nggak berdaya. Dan itulah sebabnya dia melakukan pelanggaran itu, itulah sebabnya dia jatuh bangun, itulah sebabnya dia berbeban berat. Nah saudara, kalau kita punya cara pandang demikian seperti yang diajarkan firman Tuhan, maka kita beroleh kasih karunia untuk tidak egois saudara. Untuk kita memandang dia bahwa dia orang yang berbeban berat. Dan Alkitab ajarkan saudara untuk kita sama-sama menanggung beban. Oh, apakah berarti kalau dia nggak bayar utang, saya berarti ikut bayarin utangnya? Bisa ya, tapi inti utamanya bukan itu, saudara. Saya ikut memikul beban, artinya saya bersama-sama dengan dia untuk praktekkan firman Tuhan. Untuk saya mengoreksi dia. Kenapa saya juga pikul beban saat saya mengoreksi dia, memimpin dia ke jalan yang benar? Karena saya harus invest waktu saya, pikiran, tenaga saya. Bahkan saya menempuh resiko kalau dia berespon negatif terhadap saya. Dan saudara, pikul beban ini, saudara, Alkitab ajarkan adalah saya lagi memenuhi hukum Kristus. Apa itu? Hukum Kristus adalah hukum kasih. Kasihilah sesamamu. Jadi saudara, kalau saya mengasihi saudara saya, maka saya berani sama-sama pikul beban bersama-sama dengan dia. Saya menang dari keegoisan. Saya mau untuk menanggung beban bersama-sama dengan saudara saya. Terima kasih, Steve. Poin yang kedua adalah, saudara, apakah saya tidak berespon benar karena ada keangkuhan di hati saya? Ini dijelaskan di ayat yang ketiga. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Saudara, arrogance, keangkuhan ini, ketika saya berpikir, ya bukan cuma dia, saya bisa teman kompak sama yang lain kok. Ya, saya kira ini nggak cocok sama saya lah. Saya mungkin bisa lebih cocok sama yang lain. Saudara, akhirnya kita tidak berespon benar karena keangkuhan kita menghalangi kita berespon benar.
Saudara, saya pernah mengalami hal yang pertama, saya egois. Saya pernah mengalami saya angkuh, saudara. Nah, tapi kalau ada di antara kita menjawab, gimana kalau penghalang saya bukan keangkuhan, tapi karena saya takut, Pak. Apalagi dia pemimpin saya. Dia lebih senior daripada saya. Tahukah saudara bahwa firman Tuhan mengajarkan di dalam Yesaya 51 ayat 12. Siapakah engkau? Maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati, terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput. Alkitab mengajarkan akar dari ketakutan terhadap manusia adalah keangkuhan, saudara. Karena saya berfokus kepada diri sendiri, kepentingan saya. Saya maunya orang-orang di sekeliling saya menyukai saya, senang sama saya, makanya saya takut sama mereka. Kalau mereka ada di dalam kondisi jadi membenci saya. Kalau saya lakukan tindakan yang beresiko, mereka jadi mengucilkan saya dan menolak saya. Saudara, poin yang ketiga, kenapa kita tidak berespon benar? Apakah karena ada kemunafikan di dalam diri saya? Ini dijelaskan di ayat yang keempat dan kelima. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah, melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Alkitab mengajarkan jangan mengukur diri sendiri berdasarkan keadaan orang lain. Saudara, saya pernah mengalami di mana kalau saya menemukan saudara saya melakukan pelanggaran, malah saya menikmatinya, saudara. Bahkan saya melihat dia dan memanfaatkan kelemahannya untuk mengkonfirmasi bahwa saya lebih baik daripada dia, tapi saya tidak melakukan apa-apa terhadap dia. Itu saya simpan demi kenikmatan saya sendiri. Bahkan saya gosipkan ini kepada teman saya yang lain untuk menunjukkan sebenarnya bahwa saya lebih baik daripada dia. Dan tahukah saudara, Yesus menjelaskan tentang hal ini di dalam Lukas pasal 18. Bahwa ciri ragi Farisi yaitu kemunafikan adalah kenikmatan merasa diri lebih baik dibandingkan orang lain. Yesus menjelaskan ini orang Farisi kalau doa, Tuhan terima kasih, aku bersyukur aku tidak merampok. Aku ini bukan orang lalim, aku nggak lakukan kejahatan, bahkan aku bukan seperti pemungut cukai ini. Aku lakukan kewajiban-kewajibanku. Aku bayar perpuluhan, aku puasa 2 kali seminggu. Dan saudara, orang Farisi menikmati perasaan nikmat karena merasa lebih baik daripada orang lain yang melakukan pelanggaran. Saudara, rupanya firman Tuhan menghajar saya, saudara. Karena firman Tuhan berkata, kalau mau bermegah, bermegahlah di dalam satu hal ini, yaitu akan karya Kristus dalam hidup saya. Dalam hidup saya yang dipakai Tuhan, karena Tuhan yang sudah beri anugerah itu. Karena salib Kristus yang sudah menebus saya. Bukan karena saya lebih baik daripada orang lain. Karena kita semua orang berdosa. Karena kita semua adalah orang-orang yang harusnya binasa. Tapi hanya karena kemurahan Tuhan. Itulah yang kita megahkan. Alkitab mengajarkan demikian, saudara. Dan jangan pernah coba menganggap dosa saya sendiri itu ringan dengan membandingkan antara diri saya dengan dia yang jatuh itu. Karena setiap kita akan dihakimi secara individual. Masing-masing di hari penghakiman. Kesempatan ini, saudara sekalian,
Saya ajak untuk kita sama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan untuk kita berkontemplasi. Untuk kita renungkan kenapa selama ini saya tidak berespon benar ketika saudara saya melakukan pelanggaran. Mari saya ajak untuk kita cek hati kita. Apakah ada keegoisan? Apakah ada keangkuhan? Apakah ada kemunafikan? Mari kita datang kepada Tuhan.